Oke, dalam video ini saya akan menunjukkan, hasil dari high focus goal yang saya rancang untuk orang lain. Dan saya rancang ini karena saya memiliki dasar pemikiran dan pengetahuan di at least paling tidak ada sedikit pengetahuan yang menyerempet ke situ, yang berhubungan dengan network marketing dan dilakukan secara online. Oke, saya akan jelaskan dulu dan saya akan jelaskan dampaknya after, mmm saya menyusun goal ini dan dipakai oleh salah satu peserta. Oke, kita lihat pertama, saya membangun sistem online untuk bisnis mesin teknologi Jepang dengan income 150 juta. Motivasi terbesar saya ingin membangun bisnis yang bisa membebaskan waktu dan perhatian saya, agar saya bisa memberikan lebih banyak waktu kepada keluarga dan mencapai financial freedom. Oke, ini saya cross check dengan peserta, yes, ini yang dia inginkan dan ini personal banget, oke. So, milestone-nya apa? Mempelajari bagaimana funnel membangun bisnis network marketing, kemudian membangun email list dan konten edukasi yang berkualitas, kemudian 3 membangun sistem closing yang berkonversi 20%. Nah, ini juga, sangat make sense, dia juga sangat semangat. Kemudian, milestone-nya, saya menyelesaikan buku Network Marketing Funnel dari Russell Brunson, membuat lead magnet, menyusun funnel untuk menjual mesin teknologi Jepang. Kemudian yang kedua, belajar bagaimana membangun email edukasi seperti film seri, mendalami sistem email dari Andre Saveron, kemudian menuliskan 30 email edukasi bersambung yang membangun otoritas dan relasi kepada saya. Kemudian belajar bagaimana iklan Facebook, IG, dan YouTube, belajar copywriting untuk sales page dan closing, menyusun webinar otomatis yang bisa saya promosikan sepanjang tahun. Ini kan make sense banget kan, step by step-nya. Dan beliau eksekusi. Sebenarnya kalau saya melihat bahwa, ada beberapa hal yang miss di sini dalam hal apa yang saya tuliskan dan apa yang ingin dieksekusi itu miss di sini. Karena akhirnya seingat saya beliau tidak merasa ini works. Ada 2 alasan kenapa, beliau merasa ini tidak works, karena apa, satu, ini bukan beliau yang tulis. Dan yang lebih dalam lagi, 2, pada saat saya menuliskan ini, itu semuanya berdasarkan pengetahuan dan edukasi yang saya dapatkan selama ini. Jadi, bisa jadi antara apa yang saya pikirkan dan salah satu peserta, pikirkan, struktur berpikirnya akan berbeda karena pengalaman dan pengetahuannya berbeda. Bisa jadi mereka lebih advance dan lain-lain. Nah, jadi, it doesn't works, it doesn't works. Jadi high focus goal itu harus benar-benar Anda yang merancangnya, Anda yang merancangnya, oke. Nah, satu hal yang menarik adalah pada akhirnya, fokus dari peserta itu kalau saya tidak salah ingat adalah dia membuat edukasi di sosial media, which is itu enggak, sama sekali enggak bagus. Kenapa? Karena kalau sebagai seorang network marketer, kita membuat edukasi di sosial media, semua orang bisa lihat. Dan apa yang terjadi? Ya menguntungkan orang lain, ya kan? Menguntungkan orang lain. So, bagaimana caranya supaya hanya orang-orang yang tepat yang lihat, ya kita harus lewat iklan dan mereka masuk ke dalam email list kita dan kita edukasi di situ. Kita memberikan webinar langsung kepada mereka, then it will work, oke. Selain itu, edukasi di sosial media tentu tidak works. Jadi kita nggak bisa menggunakan edukasi sosial media, yang bisa kita lakukan adalah memasukkan mereka ke dalam database kita. Jadi itu mungkin ada beberapa missing point yang terjadi. Sekali lagi itu missing point yang wajar terjadi, kenapa? Karena yang membuat ini, yang menyusun ini bukan dirinya sendiri. Jadi selalu akan ada gap berpikir. Saya ingat banget pada saat saya memberikan pelatihan ini secara live, orang-orang pada saat itu juga bingung dan, saya masih belum bisa menerjemahkan dengan cukup baik apa yang ada dalam pikiran saya supaya semuanya bisa paham seperti saat ini. Ini totally berbeda dengan, 3, 4 tahun lalu saya pertama kali mengajarkan ini. Jadi, mmm, saat itu sampai saya bantuin orang lain. Saya bantuin orang lain, kayak gininya, proses berpikirnya begini, proses berpikirnya begini, proses berpikirnya begini. Tapi kan itu semuanya berdasarkan framework berpikirnya saya dan akhirnya tidak ada satupun yang tereksekusi dengan baik. So, teman-teman, pastikan Anda yang buat sendiri. Ini PR teman-teman masing-masing, oke? Kalau teman-teman mengandalkan coach untuk menyusun ini, akhirnya teman-teman tidak akan eksekusi, ya,
tidak akan eksekusi karena bukan berasal dari proses berpikir teman-teman. Ingat bahwa perjalanan yang paling berharga di sini adalah perjalanan transformasi diri Anda dan menuliskan versi Anda, menuliskan berdasarkan framework berpikir Anda itu jauh lebih penting dibandingkan Anda mau sesuatu yang perfect. Oke? Lanjut, ini adalah high focus goal dari salah satu mentor di minggu 13, 1 juta subscriber. Kemudian ini untuk apa? Nah, ini mungkin bisa dielaborasi lebih jelas lagi personal branding. Kenapa perlu personal branding ini gitu ya. Personal branding ini masih main goal ya, masih motivasi. Terus kenapa kalau punya personal branding? Untuk apa sebenarnya gitu kan? Bukan sekedar, "Oh, saya punya personal branding ini," terus terus kenapa? Itu harus kita elaborasi ya. Income tambahan seperti apa yang kita inginkan. Nah, 1 juta subscriber itu, saya pikir itu sudah bukan income tambahan lagi kecuali, kalau misalkan kita ukur dari seorang yang bekerja secara umum ya, bekerja 2, 3 kali UMP, 1 juta subscriber sudah bisa melebihi itu semuanya. 3 milestone kecil, belajar YouTube marketing, bikin YouTube konten dan upload konten. Ini juga, it works, kalau bisa elaborasi lebih clear lagi ini akan jauh lebih bagus. Tapi sekali lagi, lakukan apapun. Jangan berpikir perfect, oke? Salah satu kesalahan saya di awal adalah saya menunjukkan sesuatu yang begitu perfect di para peserta. Itu harusnya begini loh, harusnya begini, harusnya begini. Akhirnya apa? Peserta mengalami gap berpikir. It's okay. Kalau ini adalah framework terbaik yang Anda buat, buatlah kayak gitu. Pada saat Anda menjalaninya, Anda akan naik level, Anda akan naik level. Jadi, pada saat kita di level 1, mari kita pakai framework berpikir level 1 dan jalankan. Pada saat kita di level 2, kita akan punya framework yang lebih baik. Ya, jangan sampai kita di level 1 tapi kita maksa diri kita berpikir dengan framework level 5 dan akhirnya kita minta bantuan orang lain untuk, kasih ide dan lain-lain, dah jadi nih. Oke, udah jadi framework-nya clear banget level 5 tapi karena pemikiran kita masih di level 1 nggak ada satupun yang akan tereksekusi. It's okay, paling kita bisa kasih masukan, "Ini tolong cukup, tolong tambahin, elaborasi sedikit supaya lebih jelas." Berdasarkan level Anda, it's okay. Karena kalau misalnya Anda mau naik tangga, ya, terus saya langsung kasih lihat, harusnya langkah pertama itu di langkah tangga ke-5, tapi Anda masih ada di tangga 0. Yang paling make sense buat Anda adalah naik ke tangga 1. Jangan pikirkan, jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Oke, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Naik satu anak tangga demi satu anak tangga berdasarkan proses kita masing-masing. Jangan bandingkan. It will be okay. Karena perjalanan yang paling berharga adalah perjalanan transformasi diri Anda. Kalau Anda fokus pada sesuai dengan perkembangan diri Anda, jadikan diri Anda kemarin patokan untuk membuat diri Anda hari ini lebih baik, maka perkembangan Anda akan jauh lebih cepat dibandingkan kalau Anda selalu membandingkan yang perfect-nya gimana, yang bagusnya gimana. Itu akan memperlambat proses Anda sendiri. Oke? Nah, ini langkah selanjutnya, belajar YouTube organik, kursus editing video newbie, daftar kirim email, konten jangan bangun masjid lagi, konten parenting, convert jadi konten IG, ya convert ya bukan cover. Kemudian upload YouTube Senin, Rabu, Jumat, upload IG tiap hari 1 konten, evaluasi tekanan tentang engagement-nya seperti apa. Sekali lagi ini adalah um, proses kita masing-masing, oke? Dulu saya sangat-sangat idealis ya, saya sampai, harusnya kayak gini, ini dibuat kayak ini fine tune kayak gini, fine tune kayak gitu. Terus orang yang lihat ya, "Wow, ini keren banget." Tapi terjadi gap antara dirinya dan yang dia rencanakan. Kenapa? Karena ya itu tadi, level berpikirnya berbeda, proses berpikirnya berbeda, framework-nya berbeda, pengalamannya berbeda, titik mulainya berbeda. Dengan demikian
terjadi gap dan tidak terjadi eksekusi. So, fokus pada diri Anda, lihat dari sudut pandang Anda sendiri, berdasarkan proses berpikir Anda, lakukan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang paling penting adalah proses ini bisa Anda eksekusi dan Anda bikin progres sesuai kemajuan Anda. Itu yang paling esensial, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya.